Berjumpa lagi dengan gue, mantan Indigo. Menyambung cerita gue yang lalu, sampai akhirnya sampai akhirnya pas gue SMP kelas 1 itu badan gak kuat, sakit gue akhirnya. Gue kena sakit kuning ya. Tapi untuk apa namanya, level kalau dibilang tuh yang termasuk parah gitu. Sakit kuning menuju sakit liver. Udah bolak-balik, sering gua ke rumah sakit. Dokter juga nanya, gimana jam tidurnya? Ya gue bilang, saya punya susah tidur gitu. Gua nggak tahu istilah insomnia dulu kan. Cuma bilang gua nggak bisa tidur walaupun gua udah berusaha tidur dari jam 11. Bolak-balik ke rumah sakit dan akhirnya ya periksa. Terakhirnya gue harus diopname, yaitu puncaknya dari kelelahan badan kali ya. Dari mulai saat setelah ditabrak berasa sakit di bagian belikat sebelah kanan, itu terus sakitnya itu nggak pernah hilang, cuman agak berkurangnya cuma jadi rasa pegel aja, kuping berdenging, melihat yang mondar-mandir berupa astral. Mungkin gue nggak kuat kali ya menghadapi itu ya. Akhirnya gue diopname. Dokter tuh bilang ya gue harus diopname awalnya selama 14 hari. Itu di rumah sakit ya daerah Bulungan deh. Gue masuk ke situ dan ada cerita menarik selama gue diopname. Gue akhirnya nggak diopname 14 hari, tapi selama 21 hari karena gue sakit hepatitis C dengan kondisi sakit yang dibilang stadium gawat. Jadi di awal-awal tuh gue di ruangan cuman sendiri aja. Tapi karena gue masih anak, gue masuk ruang anak yang memang di situ tuh sebenarnya awalnya memang di ruangan itu ada 3 bangsal gitu. Tapi ya karena gue mungkin harus intensif dulu ya selama seminggu, akhirnya gue seminggu itu cuman sendiri. Selama di rumah sakit itu ya ada aja sih kejadian gitu. Kejadiannya itu ya jelas rata-rata malam, karena kan orang tua gue itu ngejagain gue bergantian ya. Pagi itu gue nggak ada yang jagain. Siang ibu gue bela-belain dari kantor jagain gue sampai sekitar jam 2. Habis itu nggak ada lagi yang jaga. Sore dari mulai jam 5 sampai sekitar jam 8 malam. Ya sisanya sampai besok paginya gue sendiri gitu kan. Ya malam pertama kedua normal aja, biasa aja, nggak ada yang aneh-aneh. Tidur juga namanya habis sakit ya, lagi sakit malah bukan habis sakit. Mulai setelah 3 hari, nah itu baru mulai tuh malam kan terakhir kadang kita ditegur sama suster ya, jam 9 ya udah waktunya tidur ya, namanya mungkin kamar anak dan gua intensif ya dirawatnya. Ya udah gue berusaha tidur tuh ya, entah jam berapa kerasa tuh ada yang kayak orang masuk, pintunya kayak kebuka tapi kayak nggak bersuara, tapi kan ada agak bersuara-suara tipis kayak pintu kebuka tapi nggak ada suaranya. Gimana sih ya, ada beda tekanan udara gitu ya, masuk datang gitu kayak nyamperin ke tempat tidur gue gitu kan. Ya agak deg-degan juga sih, maksudnya ini apaan nih. Tapi nggak lama sih, itu sebentar, akhirnya keluar lagi.
Ya mungkin salam perkenalan kali ya istilahnya. Malam selanjutnya, nah gue mungkin juga udah ngerasa nyaman ya dan beradaptasi, itu jadinya tidur mulai agak larut malam tuh. Kalau disuruh tidur sama suster yang jaga, gue pura-pura tidur. Nanti jam 10-11 gue melek tuh. Ya, karena emang belum bisa tidur kan, belum ngantuk. Melek, tapi berusaha tetap tidur, agak melek lagi. Nah di saat itu tuh, di depan kamar tuh kelihatan ada yang lewat. eh Satu dua, ini mah jelas kelihatan kayak orang tapi berbayang gitu. Gue pikir wah mulai lagi nih kejadian kayak begini nih, kayak yang udah biasa gue lihat kan. Mana di rumah sakit lagi malam sendirian, kerasa banget. Manggil suster juga ya gue nggak mungkin manggil gitu kan. Yang ada malah gue takut dimarahin karena belum tidur juga, karena udah larut malam. Itu bergantian tuh, jadi kayak ada orang lewat, orang biasa, atau kayak ada suster atau dokter yang lagi menangani penanganan medis. Ada suara apa tuh namanya, tempat tidur yang ada rodanya itu, kalau ada pasien dalam kondisi darurat. Ya hampir tiap malam lah, apa aja ada yang lewat ya. Entah orang kayak ada suara sepatu orang mau jenguk pasien, atau suara hak sepatu perempuan. Kayak dibilang suster nggak mungkin ya, tapi ya begitulah suaranya. Takut, agak merinding, iya, tapi gue berusaha untuk ini mah cuma suara-suara doang deh. Tapi melek, wah ada gitu kan. Walaupun hampir atau nggak tiap hari, tapi capek juga gue akhirnya di rumah sakit gitu, ngerasa capek. Kayaknya terkuras banget ini energi badannya untuk melihat hal-hal kayak begitu gitu kan. Ya setelah seminggu akhirnya mungkin gue dianggap udah agak mendingan ya kondisinya. Jadi ada pasien anak lain yang nemenin gue itu sebelah. Gue pikir wah udah ada yang nemenin ini enak. Langsung tuh bertiga, 2 orang nemenin. Sama sakitnya rata-rata mereka adalah sakit hepatitis C juga, atau biasa sebut sakit kuning ya. Ada yang setelah 3 hari sudah pulang, dinyatakan memang sudah sembuh. Itu terus di sebelah gua persis itu dia 10 hari, nggak nyampe 3 hari, 1 minggu deh kalau nggak salah. 1 minggu udah akhirnya dia pulang. Nah mereka total tuh udah 2 minggu ya kurang lebih. Ya seminggu terakhir ya gue sendiri lagi gitu. Cuman seminggu itu aja tuh gue punya temen kan. Ya semua kejadian itu gue nggak pernah ceritain ke suster, gue nggak ceritain ke orang tua gue, karena orang tua gue juga takutnya malah khawatir anak gue dirawat supaya sembuh, kok malah ada kejadian yang aneh-aneh kan. Nah seminggu terakhir ini lumayan intens tuh, lumayan lebih sering penampakan, suara. Dan puncaknya tuh yang gue anggap agak mengerikan tuh, kalau orang jenguk suka ngasih buah ya. Nah pada saat itu tuh ibu gue tuh ngasih pisau kecil. Nah pisau kecil itu ya fungsinya supaya kalau gue buka apa namanya, buah apel kan, dikasih apel itu bisa gue kupas lah kulitnya. Nah malam itu memang kerasa dari kamar mandi tuh timbul suara-suara yang agak aneh sih. Kayak suara keran hidup yang embernya penuh tuh. Tapi suara itu nggak tegas, jadi suaranya
apa ya, air gemericik, cuman suaranya kecil lah, kayak jauh tapi jelas banget di kuping gue gitu. Gue pikir, astagfirullah ya Allah, udah mana sendiri, malam. Ya gue berusaha tetap tuh, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim ya Allah, lindungi hamba ya Allah, ada apa ini kan. Nah, gue juga nggak tahu gue pulangnya kapan. Nah, dia bilang ya Allah, kuatin ya Allah. Ya gue tetap harus bertahan kan dengan kondisi itu, karena gue mah nggak tahu gue pulangnya kapan, entah seminggu lagi, 10 hari, 3 hari, atau kapanpun. Itu wah, itu bener banget kedengeran, kayak pas banget kita di samping kuping kita tapi suaranya jauh gitu. Itu berasal dari, yaitu keran, suara keran isi ember penuh gitu kan. Yaudah, gua itu malam itu gua bener nutupin muka gua pakai selimut. Akhirnya itu kerasa ngeri banget karena real banget ya. Gue juga nggak mau saat itu, selain dengar kayak gitu terus akhirnya gue melihat sesuatu kan, makanya gue nutupin mata gue dengan selimut. Udah akhirnya gue berdoa, tertidur gue. Itu nggak nyampe begadang tuh malam itu. Pagi biasa dibangunin, itu biasanya kan di rumah sakit kita dibangunin sekitar jam setengah 6 ya, ambil darah, cek tensi dan lain-lainnya. Nah, suster gue cuman bilang akhirnya gue ngomong tuh, cobain bukan ngomong kejadiannya, cuman ngomongnya, suster itu kamar mandi kerannya bocor kali ya sama embernya, kok suaranya kayak penuh ya. Semalam saya udah ngantuk jadinya nggak sempat ngeliat lagi tuh ke dalam. Gue bilang gitu ke suster. Ya suster responnya bagus, cepet responnya. Dia, suster itu langsung ngecek ke kamar mandi, dan hasilnya adalah kerannya itu tertutup rapat dan embernya isinya cuman setengah. Susternya bilang, ini kerannya masih bagus kok dan embernya nggak penuh. Ya mungkin terus ada kalimat dari dia buat nendangin gue ya, mungkin ini kali embernya bocor, dia bilang gitu. Tapi akhirnya dia cek tuh, nggak bocor juga. Dia bilang, oh iya kali semalam bocor. Dia bilang, nggak mungkin bocor lah, kalau ember bocor suaranya nggak gemericik air jatuh. Kalau ember penuh itu kan airnya jatuh dari atas ya, pasti ada suara kericik-kericiknya gitu kan. Gue bilang, oh iya kali suster, udah nggak apa-apa. Itu jam setengah 6, setelah periksa-periksa, kasih kita makan sarapan jam setengah 6, minum obat dan vitamin. Nah, gue pengen dong ngupas buah-buahan yang ada di meja situ kan, dari memang diperbolehkan. Gue mau makan apel nih, enak kali ya makan apel pagi-pagi gitu kan, seger gitu rasanya. Pertama gue cari apel dan pisaunya udah pasti. Nah pisaunya itu tuh gue cari-cari, kok nggak ada di meja. Di meja nggak ada. Gue cari di tempat buahnya kali, gue pikir ketiban kan. Nggak ada juga. Gue cari di laci-lacinya, nggak ada juga. Dan tahu nggak, akhirnya gue temuin pisau itu di mana? Persis di bawah bantal gue yang gue pakai tidur. Dan posisi mata pisaunya itu menghadap ke atas. Posisi pisau persis di tengah-tengah bantal lah, kiri kanan tuh persis banget. Jadi persis banget di bawah kepala gue semalam. Asli tuh merindingnya bukan main gue saat itu. Pas gue angkat bantal tuh sebenarnya ya kemana ya udahlah, angkat bantal buat geser bantal. Pas gue buka, ya Allah, ini pisau bisa ada di sini, dan posisinya itu persis banget di tengah-tengah, dan mata pisaunya ngadep ke atas. Ngadep ke atas tuh, ke atas ya, galangnya di bawah, yang tajam itu ngadep ke atas gitu. Gua, ya Allah, untung semalam nih pisau gua nggak balik badan atau benerin bantal, akhirnya tuh pisau kena muka gitu kan. Itu asli merinding banget. Udah nggak kepikiran apa-apa lagi. Itu cuman tuh pisau akhirnya gue ambil. Apel sama pisaunya akhirnya gue taruh di meja.
Gue diem aja tuh akhirnya saat itu tuh, deg-degan, merinding, eh apa ya, kalut lah, semua semua perasaan tuh ada gitu jadinya. Badan jadi hangat, merindingnya dari ujung kepala sampai ke ujung kaki, nggak cuma jadi merinding tuh dari ujung kepala sampai ke ujung kaki, nggak cuma merinding di tengkuk aja gitu loh. Ditambah dari suara-suara itu kan, ya gue nggak cerita akhirnya ke suster ada masalah pisau itu, gue pendem sampai akhirnya pas siang, pas ibu gue jenguk, gue bilang, ini kapan ya pulang ya, kayaknya kok lama banget nih, gue bilang gitu kan, udah 2 minggu loh, ntar sekolah gimana nih. Gue alasannya gitu sih, nggak gue ceritain tuh ada masalah pisau di bawah situ awalnya. Ya, gue bilang ya nggak tahu kenapa, nggak tahu kapannya gitu loh, karena kan dokter belum periksa dan belum menyatakan gue harus bisa pulang gitu. Akhirnya gue ceritain deh tuh ke ibu gue, ini tadi pagi pas bangun mau makan apel, mau pas apel, nyari-nyari pisau, dan pisaunya ternyata di bawah bantal gitu. Kaget ibu gue, kaget, mukanya tuh ketahuan lah, berusaha tenang tapi sebenarnya tuh kaget campur panik gitu loh. Cuma nendangin gue, kamu lupa kali semalam habis makan naruh pisaunya sembarangan, katanya gitu kan. Ya gue pikir ya nggak mungkin dong, gue ngapain naruh pisau di bawah bantal kan. Ya, cuman ibu gue berusaha nenangin, terus ya udah ntar kalau pulang nih bilang ke suster deh. Mungkin ibu gue ngelapor kayaknya sih ke ruang suster ya pas pulang lagi. Pas pulang tuh kan tengah hari, terus balik ke kantor lagi. Susternya juga hari itu nggak ngomong apa-apa ke gue gitu kan, sampai malamnya itu saat gue rep-repan tidur itu kayak ada anak kecil perempuan nyamperin gue. Gue nggak kayak namanya kayak lagi tidur ayam ya, lagi mau tidur kan, jamnya juga gue lupa lah, nggak tahu. Itu suara pintu kayak kebuka tuh, ngap gitu kan ya, perbedaan ruang. Terus gue kan agak-agak merengut ya, ini siapa, suster kah mau ngambil cek darah, sampel darah atau masih apa gitu kan. Tapi nggak terlalu kelihatan jelas gitu, tahu-tahu ya ada yang jalan di samping gue lah gitu. Dia jalan, ya gue sih gak ada rasa deg-degan ya, cuman mungkin karena udah terlalu ngantuk ya. Jalan cuman negor gue, hai, kamu kenapa, sakit apa, kok lama ya di sini, dia bilang begitu sih. Ya gue antara memang udah ngantuk, gue bilang, gue nggak jawab nama gue siapa, cuma gue bilang ya, iya nih lagi sakit kuning, ya udah lumayan lama lah, 2 mingguan, gue bilang begitu kan. Akhirnya oh ya udah lekas sembuh ya, bilang begitu tuh si apa ya, penampakan itulah cantik sih, kelihatan cantik, itu real kelihatannya, mukanya cantik, rambutnya sebahu kurang lebih ya, sepantaran gue lah ya, SMP entah kelas 1 atau kelas 2, tapi ya kurang lebih hampir sama lah seumuran gue. Sudah pulang, bukan pulang, dia balik, ya dia pulang kali ya, ke alamnya juga gitu. Dia balik arah, menghilang di pintu nggak kebuka, pokoknya itu pas ke pintu makin lama makin tipis, cepet hilang. Ya udah, gue tidur dong, gue pikir oh ya udah gitu. Nah malamnya itu tidur enak, udah nggak ada gangguan lagi tuh setelah ada penampakan cewek tadi yang nanyain kabarnya gue dan sakit apa gitu kan. Pagi akhirnya gue karena udah nggak tahan ya, ada suara macam-macam sebelumnya, terus salah pisau gitu kan. Pagi gue tanyain ke suster,
ini sebelumnya ada apa ya, semalam saya didatengin kayak anak perempuan gitu, tapi yang nggak tahu itu kayaknya bayang-bayang gitu sih. Gue bilang gitu tuh ke suster kan. Susternya kelihatan shock gitu mukanya, agak salah tingkah dikit, gimana sih, kayak ya lirik-lirik kanan gitu, kayak ada yang ditutup-tutupin lah gitu dari gesturnya suster ini kan. hmm, gue pikir ada apaan nih, apa nih bangsal yang gua tidurin sebelumnya ada pasien yang meninggal atau di ruangan gue gitu kan. Ya gue sih nahan-nahan aja lah, nggak nanya lebih lanjut, cuman ngasih info ke suster ya bahwa semalam tuh ada kejadian itu gitu. Susternya juga kelihatan salah tingkah, kayak ada yang ditutup-tutupin. Ya sudah lah, gue pikir gitu kan. Yang penting gue informasiin. Ya susternya cuma jawab, ya kamu kalau nanti ada apa-apa selanjutnya tekan tombol yang itu aja tuh di samping. Nanti kalau kamu tekan tombol kan langsung ke ruang suster, suster langsung cepet dateng gitu kan, suster jaganya. Oke lah, gue bilang kayak gitu kan. Udah terus berlanjut tuh hari, gue pikir gue kapan pulang sih, gue udah gak nyaman banget kan. Apa tuh namanya, kondisinya nih kamar makin lama makin gak enak, gue udah tiap malam sendiri. Dan gue juga berusaha untuk gak semuanya gue ceritain ke orang tua gue, takutnya orang tua gue takut, panik, khawatir, malah komplain ke rumah sakit, akhirnya malah jadi berantakan nih perawatan gue pikir gitu deh. Jadi gue cuman berdoa aja, ya Allah nih cepet kayak sembuh gitu loh sakitnya gue. Udah hari berlalu, kira-kira 2 harian sebelum gua pulang, akhirnya gua temuin jawaban siapa anak perempuan tadi yang nyamperin gua saat malam. Jadi tuh ibu gua mungkin nanya-nanya ya, ada sakit apa sih di rumah sakit ini, tren sakit tuh anak itu sakit apa sih sebenarnya. Kok kayaknya memang saat gua sakit itu lumayan rame, yang semingguan pas gua ada temen-temen, ada yang gua ditemenin tuh sama yang lain. Nah jadi ternyata saat itu ada endemi lagi terjangkit itu demam berdarah. Dan salah satu pasien dari sekian pasien demam berdarah yang masuk itu pasien anak-anak, ada yang meninggal, nggak satu aja lah, tapi ada salah satunya yang meninggal dan anak perempuan. Jadi ibu gue tuh cerita ya nothing tulus gitu, nggak maksud nakut-nakutin gue atau ngehubungin nih yang gue alamin dengan yang ibu gue cerita, karena gue nggak cerita tuh kejadian itu. Gue langsung wow, ternyata apa namanya, mungkin yang datang pada malam itu, apakah korban yang meninggal itu, gua sempet ser-seran juga. Gue ngerinya kan didatengin lagi gitu kan, ditanyain lagi udah sembuh belum. Bayangin loh, gue udah lama hampir 3 minggu saat itu kan. Gue bilang ya udah deh, coba aja tanya ke dokter nih kapan pulang. Gue alasan gitu doang tuh, gue nggak betah karena gue pengen cepat sembuh, alasan gue. Padahal gue juga nggak betah selain emang gue cepat sembuh dan udah lama, karena banyak kejadian gitu kan. Banyak kejadian yang ngebuat gue tidur juga itu jadi nggak nyenyak juga gitu kan. Sama aja kayak gue tidur di rumah, cuman bedanya dikasih vitamin dan dikontrol memang. Kalau gua tekanan darah mungkin naik atau turun dan sebagainya gitu loh. Pada akhirnya sih setelah 3 minggu akhirnya gua dirawat, dan di minggu ketiga itu dokter melakukan observasi terakhir dan gua boleh dinyatakan pulang.
Nah, dan saat gua pulang itu gua diberikan selamat bahwa gua berhasil melewati masa-masa kritis. Jadi tuh dokter dan suster-suster yang selama 3 minggu ini ngejagain gua itu berjejer di ruangan gua menuju arah pintu, dan saat gua keluar tuh gua bersalaman dengan mereka semua gitu. Jadi apa namanya, selamat ya, eh, selamat kamu akhirnya sembuh, selamat kamu bisa melewati kemarin sakit. Gue pikir, apakah sampai sebegininya gue apa namanya diberikan selamat. Dan kembali lagi ternyata ya sakit hepatitis C gua itu yang terbilang gawat dan kritis, ya memang ada kemungkinan gua itu bisa lewat, gua itu bisa meninggal saat itu gitu loh. Karena hati ini jadi keras, jadi nggak bisa menyaring apa-apa aja yang gua makan dan gua minum. Ada pengerasan hati dari hepatitis C, mungkin bisa larinya ke hepatitis B. Gue bilang, wow, alhamdulillah masa-masa kritis gua itu akhirnya bisa gua lewati dengan baik, dengan perantara dari dokter dan suster-suster yang merawat gua. Dan alhamdulillah Allah masih memberikan kesempatan gua hidup untuk melanjutkan hidup gua sampai sekarang ini. Semua kejadian di rumah sakit itu nyata gua alami, makanya bisa nempel banget dan gue inget ini di kepala. Karena menurut gue untuk ukuran anak 1 SMP itu agak bikin shock ya, agak mengerikan kalau diingat sekarang, apalagi kalau untuk masalah yang posisi pisau dan ada anak perempuan itu yang datang nengokin gua dalam tanda kutip. Dan jangan lupa subscribe channel ini Mantan Indigo untuk mengikuti kisah mantan Indigo yang lain selanjutnya.